Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Demokrasi dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bang Novel Bakmumin dan juga ada Pak Gun-Gun dan juga Bang Yurisman. Bang Novel, tadi sebelum break saya sempat menanyakan satu hal, yaitu mengenai sebenarnya faktor utama adanya ketidaksamaan pandangan, apakah memang betul itu faktor utama? Jadi saya luruskan bahwa ketidaksamaan pandangan bukan saya pribadi, yang bukan hanya caleg yang secara tiba-tiba datang, bahkan dikatakan seorang oknum daripada DPP PBB sendiri katanya penumpang. Ini kan luar biasa. Sudah kita direkrut dianggap penumpang, padahal dia yang membawa kita, yang mengajak kita. Nah, dan ini saya perlu luruskan bahwa bukan caleg saja, sampai kader pengurus DPP ada bersama kita gitu. Sampai mereka ini yang kita bekerja sama untuk mendorong deklarasi. Karena semangat awal ganti presiden ya kita harus teruskan ganti presiden, dan kita terus deklarasi untuk mengawal jangan sampai PBB ini salah arah gitu. Baik. Saat tadinya partai Islam kok menjadi partai pendukung penista agama, penista Islam gitu. Ini kader ada bersama kita ini ketika awal, apakah memang sampai saat ini? Jadi kalau dari awal dikatakan itu kita mungkin sudah selesai. Tapi ini kan diulur katanya netral saja. Saya sampaikan netral dalam kemungkaran itu sama juga mendukung kemungkaran. Ingat loh, partai Islam. Kalau bukan partai Islam saya nggak mau tahu, nggak ikut campur lah. Ini masalah partai Islam, ya kan? Netral terhadap kemungkaran sama juga mungkar. Netral terhadap kemunafikan itu sama juga netral terhadap kemungkaran itu kemunafikan. Dan ini saya sudah sampaikan berkali-kali. Nah, setelah netral ini malah loncat menjadi pengacara, dan katanya di sini jejak digital jelas bahwa tidak mendukung. Hanya profesional lawyer secara pribadi menjadi lawyer. Baik. Ini kan sudah membuat kita luar biasa, ya kan, kecewa. Ternyata baru nggak lama ngomong seperti itu di DDI sendiri dikatakan bahwa dia profesional. Ternyata seminggu setelah dari itu dia kampanye keliling bersama Lanyala begini-begini. Wah, ini udah kagak bener nih manusia. Baik, Pak Yurisman, tanggapannya gimana nih, Pak? Jadi begini, ada beda pandang ini mengenai faktor penista agama tadi dikatakan itu. Yang mengatakan mengenai penista agama itu kan Ahok. Jadi kita kan bukan partai dibicarakan masalah penista agama. Jadi kalau kita berbicara penista agama itu, jelas dia Ahok sudah menjalin putusan. Silakanlah itu proses. Ini bukan masalah Ahok tidak. Tar dulu. Saya tidak membantah. Anda bicara, saya tidak bicara. Tolong dengar dulu. Ya. Jadi di dalam proses ini adalah Ahok. Kemudian mengenai proses yang dilakukan juga dalam caleg tadi, saya mau bertanya juga dari awal waktu proses pencalekan sampai DPP memutuskan di bulan Januari itu mengusung 01, siapa caleg yang bekerja? Proses kan kelihatan, apa betul? Baik. Apa bisa menjamin dengan proses itu? Ada proses caleg itu yang dilakukan selain hanya administrasi yang disampaikan ke DPP kemudian ke KPU. Ada berapa proses? Apa? Sosialisasi di mana? Berapa basisnya? Kemudian yang harus jelas lagi kita sampaikan selain sukses apa? Sidakam. Saya bertanya lagi caleg ini apa? Udah semua dilakukan itu. Jangan sampai nanti seolah-olah sekarang adalah caleg, pada akhirnya juga tidak ada suara. Baik. Dan ini fakta di proses itu kita lihat dari jumlah yang ada seperti itu tidak berjenjang juga. Kenapa ada beberapa elemen itu dia mengambil caleg provinsi? Kenapa gak RI semua diambil dulu ditawarkan silakan? Tapi kenapa pada posisi itu turun? Sedangkan ada ketakutan juga dari berbagai elemen ini masalah persentase 4%. Baik. Dan kita jelas dalam langkah itu. Kalau misalnya terjadi proses di level 4% dan mendapatkan posisi, ingat PBB tidak akan pernah diam untuk kezoliman di negeri ini. Baik. Dan Bang, ini sikap sebenarnya dari kader ataupun caleg sendiri, apakah memang sama sejauh ini dengan partai? Sama. Karena gini, di caleg kita itu ada 15.000 lebih caleg. Nah, yang menyatakan mengundurkan diri itu tidak berapa banyak. Tidak berapa banyak juga. Kita lihat dari secara total keseluruhan sekitar 200-an lah. Berarti ada, Bang, ya? Tapi bertentang tidak sama berjenjang. Ada yang kabupaten, ada provinsi, ada daerah basis memang seperti itu. Baik. Dan Pak Gun-Gun, ini adanya perbedaan pandangan antara kader ataupun caleg dengan partai. Pandangan Anda gimana, Pak? Ya, ini memang proses yang tidak tuntas sih menurut saya. Maksud saya gini, partai seperti Bulan Bintang ini kan ada dua problem sebenarnya. Pertama adalah problem basis konstituen, karena ini real dialami terutama sejak 99, yaitu soal
awalnya misalnya electoral threshold, sekarang parliamentary threshold, problem system. Ketika dia tidak mampu melampaui parliamentary threshold, ya sampai hari ini kan Bulan Bintang tidak ada di DPR, sehingga suaranya minor, tidak berada di arus utama. Nah, problem ini tentu diatasi ragam cara. Contohnya misalnya soal afiliasi politik. Kalau kemudian besok 2019 4%, itu juga Bulan Bintang, itu menurut saya sebuah keajaiban juga ketika bisa lolos. Untuk tidak mengatakan hil yang mustahil, tetapi ini prosesnya berat sekali. Mungkin dirasakan oleh Bang Yuris ya. Proses ini 4% loh. Dan 4% kalau kita lihat survei-survei belakangan, memang PBB di angka yang sangat sulit mencapai 4% itu. Hampir 4%, 3% lebih. Ya, mudah-mudahan. Baik. Yang itu yang problem pertama. Problem kedua sebenarnya adalah kefiguran tokoh di luar Pak Yusril. Karena apa? PBB sekarang terlalu identik dengan Yusril. Pak MS Ka'ban pun menurut saya waktu beliau menjadi ketua umum itu ngasih orang ingatnya Yusril gitu. Nah, maksud saya proses ketokohan di PBB itu kaderisasi, transformasi kelembagaan, penstrukturan adaptif, bagaimana misalnya mekanisme internal itu kemudian menjadi lebih kokoh, itu memang masih punya problem gitu. Mungkin juga dirasakan. Berarti memang bisa dikatakan ini salah satu strategi untuk menyelamatkan elektoral dari PBB begitu ya? Bukan, parlemen. Saya lihat parliamentary threshold itu memang menjadi agenda utama sekarang. Bukan hanya PBB sebenarnya, tapi partai-partai. Hanya masalahnya memang bagi mereka yang sudah punya kepercayaan diri, terutama misalnya masuk kemarin di 2014, itu paling tidak infrastruktur, kemudian namanya kalau dalam bahasa akademik opportunity structure-nya itu jauh lebih memungkinkan dia bisa percaya diri gitu loh. Baik, dan Pak Novel, ini alasan utama tadi kan bisa dikatakan karena Pak Yusril sendiri sudah menyatakan bahwa ketuk palu akan mendukung 01. Apakah memang itu alasan utama? Apa ada faktor lain? Saya melihat ada beberapa faktor lain, karena kan saya komunikasi langsung sama IM ini, yang saya langsung, yang memang sudah ada tanda-tanda ketika itu kita sudah menyampaikan, ya kan, dijanjikan kita akan ikut istimewa ulama. Baik. Pertama istimewa ulama 1 netral, ya kan, oke kita terima netral. Kemudian dia janjikan dengan istimewa ulama kedua, ternyata tidak mengikuti istimewa ulama apa yang dijanjikan. Dia berbelok arah, bahkan mengkritisi istimewa ulama, dan lebih dari itu bahkan mendukung deklarasi demi deklarasi. Lah ini bagaimana? Katanya profesional. Ini kan udah nggak bisa dipegang pemimpin ngomongannya kayak begini, ya kan? Ini sangat merugikan. Artinya selama ini semboyan bela rakyat, jangankan bela rakyat, calegnya sendiri terzolimi, ini luar biasa. Yang merintih, yang meringis, ini luar biasa. Yang mereka sudah turun dari dijanjikan Rakornas September, Oktober, November, awal Desember, tengah Desember, akhir Desember, awal Januari, tengah Januari, sampai akhir Januari. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau nggak mau mereka yang sudah terlanjur turun, ya kan? Ada yang memang langsung berani, ya kan? Langsung mendeklarasikan untuk jangan dipilih. Ada juga yang memang mau nggak mau dijalanin dengan apa adanya. Nah ini yang sangat, yang kita ini kesian melihat mereka-mereka ini, padahal kita ini turun, bukannya nggak turun, kita ini maksimal. Saya ini sudah dari dapil saya ini ketua DPC DPCP itu yang sudah bekerja, ya kan, kita kumpulkan, mereka bekerja, mereka bekerja. Ketika itu saya sampaikan, Prof, Anda luar biasa mengikuti istimewa ulama 1 netral, Anda netral, ini bagus. Kalau ini hari saya bilang terjadi pemilu pasti menang, karena kenapa ikutin istimewa ulama, dan mereka sudah bekerja. Dulu nggak pernah kita perhatiin PBB siapa, nggak pernah kita lihat dengan apa kita lirik PBB, nggak pernah kita lirik. Tapi ketika ini sudah mulai bangkit, sudah ada semangat, kita jihad konstitusi untuk untuk berjuang satu partai ini yang menimbulkan kecemburuan dari partai-partai Islam yang ada, PAN, ada PKS di situ, kita berjuang di situ. Sayang sekali suara yang sudah disiapkan umat Islam yang sudah bersatu langsung tumbang 100%, nggak ada mau tahu lagi. Karena kita melihat mereka netral saja, mereka gak mau. Kalau saya udah nggak ada satu pun, saya rasa kalau untuk jajaran-jajaran apa yang ada itu udah sangat kecewa. Netral saja mereka sudah nggak mau kerja, apalagi sudah ke kubu 01, dan ini nggak bisa diterima gitu, karena ideologinya yang penting ini ada ideologi partainya gitu.
Kalau saya masuk Partai Nasional, saya nggak pernah pikirin itu. Itu dia nikah. Saya lihat ini biasa karena ini kita semangatnya bela agama, bela rakyat, mengawal istimewa ulama, melawan penista agama, bukan menyemplung ke dalamnya. Karena persoalan penista agama bukan Ahok aja. Karena ada Victor Leskodat, ada Sukmawati, ada Guntur Romli, Ade Armando, dan setiap hari dan sampai saat ini saya di BPN dari mulai DCT itu sudah ada 27 laporan di Polda Metro Jaya dan di Mabes Polri, dan 20 semenjak dari kasus Ahok sampai sekarang ini 47 kasus pidana. Dan ini harus diselesaikan dan ini suatu bentuk ketidakadilan. Karena mempertontonkan ketidakadilan adalah kemungkaran dan kemungkaran itu ada di partai PBB sekarang. Baik, dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Ruang Demokrasi.